Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran IPA untuk kelas 8. Kali ini kita akan belajar mengenai gaya dan gerak. Anak-anakku tahu kan tentang benda yang bergerak? Nah, pada bab kedua ini materi-materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama mengenai gerak. Kemudian yang kedua adalah penyebab daripada gerak, yaitu gaya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan belajar tentang hukum Newton. Nah, sekarang yang pertama mengenai gerak. Benda dikatakan bergerak terhadap titik acuan, kita katakan adalah benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Contohnya adalah kereta api. Kereta api ini dikatakan bergerak terhadap titik acuan. Nah, titik acuannya adalah stasiun. Maka kereta api bergerak terhadap stasiun. Kemudian kita juga bisa mengatakan kereta api bergerak terhadap tiang. Nah, ya. Kemudian kereta api bergerak terhadap pohon. Nah, itu dikatakan benda bergerak. Kemudian gerak juga bersifat relatif. Gerak suatu benda dikatakan bersifat relatif. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Contohnya, pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi, sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Kemudian, ada jenis-jenis gerak. Gerak menurut keadaan benda. Yang pertama, gerak nyata, yaitu perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Seperti yang tadi, kereta api bergerak terhadap stasiun. Kemudian ada gerak semu, yaitu sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Ayo, contohnya apa yang dinamakan gerak semu? Ya, contohnya adalah matahari. Matahari oleh pengamat yang ada di bumi, mataharilah yang bergerak. Nah, akan tetapi sebenarnya matahari tersebut berdiam. Yang bergerak adalah bumi. Sehingga matahari dikatakan bergerak. Itulah yang namanya dengan gerak semu. Kemudian, apalagi ayo? Pohon-pohon. Ketika kita berada di dalam mobil, kita melihat ke samping. Ternyata ada pohon-pohon yang berjajar, seolah-olah mendekati kita. Ternyata pohon tersebut diam. Bukan pohon yang bergerak, akan tetapi diri kitalah yang bergerak bersama mobil. Nah, pohon tersebut dikatakan bergerak semu. Kemudian, gerak menurut bentuk lintasannya. Yang pertama ada gerak lurus, yaitu apabila lintasan yang dilalui oleh sebuah benda bergerak berbentuk garis lurus. Lintasan adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. Kemudian ada gerak melingkar. Gerak melingkar apabila lintasan gerak benda berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Nah, kemudian ada gerak parabola apabila
lintasan geraknya berbentuk parabola atau setengah lingkaran. Nah, di dalam sebuah benda bergerak, muncullah istilah-istilah dalam fisika. Ada yang namanya kelajuan, ada yang namanya kecepatan. Nah, kelajuan bedanya dengan kecepatan. Kalau kelajuan adalah jarak setiap satuan sekon. Kalau kecepatan, perpindahan setiap satuan sekon. Nah, jarak panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Sedangkan perpindahan, perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Beda kelajuan dan kecepatan adalah pada arahnya. Kalau kelajuan hanya besarannya saja, dinamakan dengan besaran skalar. Kalau kecepatan selain dengan besarannya juga dikatakan ada arahnya. Itulah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Ada besaran skalar, ada besaran vektor. Ya, inilah simulasi untuk bab tentang gerak. Misalkan ada orang yang berada pada posisi 0 meter, kemudian di sebelah kanannya ada rumah, di bawahnya ada data-data variabel yang akan kita rubah. Yang pertama ada posisi orang, kemudian kecepatannya, kemudian percepatannya. Kemudian di sini adalah tombol play atau berjalan. Di sini tombol hapus atau bersihkan. Pertama kita posisikan orang ini berada pada titik 0. Kemudian kita akan gerakan orang tersebut untuk menuju rumahnya dengan kecepatan 1 meter per detik atau 1 m per s. Ya, 1 meter per detik. Kemudian sampai rumah yang jaraknya dari titik awal ke rumah ini adalah 8 meter. Berapakah waktu yang diperlukan? Kita lihat. Berapakah waktu yang diperlukan sampai rumah? Kita lihat. Iya. Ternyata 8,2 second sampai dia masuk ke rumah. Nah, ketika kita kecepatannya ditingkatkan, ini tetap di angka 0. Ini kita rubah menjadi 2 meter per sekon, maka berapakah waktu yang diperlukan untuk menempuh 8 meter sampai ke rumah? Kita lihat. Ya, 4,1 second. Yang tadi ketika kecepatannya 1 meter per second, waktu yang diperlukan 8 second. Sekarang waktunya ditambah, kecepatannya ditambah menjadi 2 meter per second. Waktunya juga bertambah cepat menjadi 4 second. Nah, artinya kecepatan itu adalah ketika 1 meter per second, artinya adalah benda atau orang tersebut menempuh jarak 1 meter setiap 1 detik. Sedangkan kalau kecepatannya 2 meter per second, artinya dalam 1 detik jarak yang ditempuh adalah 2 meter. Sehingga ketika jaraknya atau posisinya sampai rumah 8 meter, berarti kalau kecepatannya 2 meter per second, artinya 8 meter dibagi 2 meter per second, hasilnya 4 second. Nah, itulah cara mencari waktu dalam gerak lurus beraturan.
Semoga bermanfaat ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pergerakan sebuah benda menggunakan grafik. Ya, di sini ada grafik posisi, kemudian ada grafik kecepatan, grafik percepatan. Posisi benda kita tetapkan pada titik 0 meter. Kemudian titik acuannya ada dua, yaitu ada rumah, kemudian ada pohon. Kita pertama pada rumah dulu yang sebelah kanan. Kemudian kita rubah kecepatannya seperti yang tadi di simulasi pertama. Kita rubah ini menjadi 2. Artinya kecepatannya 2 meter per sekon. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk grafiknya. Grafiknya ini di sumbu Y, yang paling atas ini warna biru, ini adalah jarak. Kemudian yang warna merah ini adalah kecepatan. Yang warna hijau pada sumbu Y-nya adalah percepatan. Sedangkan pada sumbu X semuanya adalah waktu. Sekarang kita lihat bentuk grafiknya. Jikalau posisinya 0 meter, kecepatannya 2 meter per detik, dan akselerasinya atau percepatannya 0 meter per sekon kuadrat. Kita lihat bagaimana bentuk grafiknya. Kita lihat seperti ini. Ini orang yang sedang berjalan menuju ke rumah dengan kecepatan 2 meter per detik. Ya, sudah masuk ke dalam rumah. Kita lihat bentuk grafiknya. Yang posisi atau jarak, grafiknya semakin meningkat terhadap waktu. Meningkat ketika berada pada posisi 4 detik, posisinya berada pada 8 meter. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu. Lihat grafiknya, yang kecepatannya lurus saja. Artinya kecepatannya ini tetap. Kemudian pada grafik percepatan terhadap waktu, karena percepatannya 0, maka berada pada posisi 0 saja. Nah, grafik yang seperti ini dinamakan dengan grafik gerak lurus beraturan. Syarat gerak lurus beraturan yaitu apabila kecepatannya tetap, kemudian percepatannya 0, dan lintasannya berada pada lintasan yang lurus. Semuanya lurus ya. Oke, semoga bermanfaat. Nah, sekarang bagaimana kalau titik acuannya adalah yang pohon? Orang tersebut mendekati kepada pohon, sampai pohon ya. Kita posisinya di titik 0 meter, kemudian kecepatannya kita rubah negatif 2. Negatif 2 kita rubah. Kemudian percepatannya 0. Kita lihat bagaimana bentuk grafiknya. Ya, kalau negatif dia akan bergerak ke arah kiri. Kita lihat grafiknya. Ya, sampai di pohon. Kita lihat bentuk grafiknya. Grafik posisi atau perpindahan terhadap waktu. Ketika bergerak ke arah kiri, grafiknya ke bawah, ke sumbu min Y. Kemudian ketika ini kecepatannya negatif 2, dia lurus, artinya kecepatannya tetap. Kemudian percepatannya 0. Nah, seperti ini gerak lurus beraturan. Semoga bermanfaat videonya.